Selamat pagi, anak-anak kelas 3. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Menceritakan gambar berseri. Gambar berseri adalah sejumlah gambar di mana antara satu gambar dengan gambar yang lain saling berkaitan dan membentuk alur cerita tertentu. Sekarang, tolong kalian buka LKS tema 1 subtema 1 pembelajaran 5. Perhatikan gambar berseri yang ada di LKS kalian, kemudian buatlah karangan berdasarkan gambar seri tersebut. Setiap makhluk hidup bernapas. Bernapas artinya menghirup gas oksigen dari udara dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Alat pernapasan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Sedangkan alat pernapasan hewan bermacam-macam. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, contohnya kuda. Ada hewan yang bernapas dengan insang, contohnya ikan. Ada pula hewan yang bernapas dengan trakea, yaitu serangga. Lalat, nyamuk, belalang, kupu-kupu termasuk dalam hewan golongan serangga. Tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas melalui mulut daun atau yang disebut dengan stomata, dan pori-pori kulit batang yang disebut lentisel. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan supaya tetap bersih adalah dengan menutup makanan agar makanan tersebut tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penjumlahan dengan susun ke bawah. Perhatikan cara penjumlahan dengan bersusun pendek berikut. 1653 ditambah 2241 sama dengan. Berikut cara penyelesaiannya. 1653 ditambah 2241, kita buat dalam bentuk susun. Angka 3 dan 1 berada di tempat satuan. Angka 5 dan 4 berada di tempat puluhan,
yang memiliki nilai 50 dan 40. Angka 6 dan 2 berada di tempat ratusan, yang memiliki nilai 600 dan 200. Angka 1 dan 2 berada di tempat ribuan, yang memiliki nilai 1000 dan 2000. Untuk menyelesaikan soal penjumlahan dengan cara susun, berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, jumlahkan satuan terlebih dahulu. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Langkah kedua, jumlahkan puluhan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Langkah ketiga, jumlahkan ratusan. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Langkah keempat, jumlahkan ribuan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, 1653 ditambah 2241 sama dengan 3894. Cermati contoh berikut. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perhatikan tabel berikut. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan A per bulan adalah 1.200 kotak. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan B per bulan adalah 3.000 kotak. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan C per bulan adalah 4.800 kotak. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan D per bulan adalah 3.250 kotak. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan E per bulan adalah 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut. 1. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan D? Kita selesaikan soal nomor 1 terlebih dahulu. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Lalu jumlahkan sesuai kelompok. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, dan perusahaan B menghasilkan 2.200 kotak. Kita jumlahkan kedua bilangan tersebut dengan cara susun. Jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E sama dengan 1.200 ditambah 2.200. Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan puluhan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan ratusan. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Terakhir kita jumlahkan ribuan.
1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E adalah 3.400 kotak. Untuk soal nomor 2, cara penyelesaiannya sama seperti soal nomor 1. Untuk lebih memahami materi tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima ini, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan oleh guru. Terima kasih sudah ikut belajar daring bersama dan selamat mengerjakan tugas.